Assalamualaikum pemirsa. Kali ini Nyongi ada di Trajumas Java Coffee. Nah, tadi sempat nanjak, motor listrik gak kuat, campur dorong. Yuk, sekarang kita ngopi dulu. Yuk, yuk, yuk. Librika baru kosong, tapi ini ada Robusta. Bismillah. Nah, ini bener-bener kopi nih ya. Selama saya minum ini kok ini cukup pekat. Apa ya? Aku rasa menjelaskan agak, tapi ini aku jos gandos kotos-kotos di pamirsa. Oke, nama saya Tio, biasa disebutnya Tio Trajumas. Karena kebetulan saya tinggal di area pegunungan Trajumas dan perjalanan kopi ini dengan mereknya Trajumas. Awal kita membudidayakan kopi adalah satu rasa keprihatinan kami sebagai anak muda melihat potensi desa yang cukup luar biasa. Di kota juga semua dari desa, dan sumber daya alam yang melimpah ini belum termanfaatkan dengan baik. Jadi itu awal kegelisahan kami, sehingga tahun 2019 kita mencoba meneliti beberapa potensi di desa kami bersama dengan co-founder kami, ada Pak Sugeng, Mas Endra, dan teman-teman yang lain, Mas Basuki. Lalu kita coba mendata potensi apa aja yang ada di sektor pertanian. Ternyata di Kulon Progo potensi yang bagi kami sebut adalah kultur atau budaya kami itu ada di tanaman kelapa, terus cengkeh, terus pisang, terus ada kopi. Nah, kultur atau budaya ini ada itu karena mereka setiap rumah punya. Jadi saya anggap itu kulturnya waktu itu. Jadi kalau setiap rumah punya ada, berarti mereka dari zaman dulu pasti sudah punya tanaman itu. Dari 4 varian ini masih ada satu dukungan lagi, yaitu kambing. Kambing itu juga merupakan potensi yang ada di tempat kita, itu ternak dan pohon rempah-rempah. Itu baru catatan kami di tahun 2019 sampai 2020. Kami memulainya bulan November 2019 sampai 2020 sebelum Covid. Dari 4 komoditas dan 1 tambahan tadi untuk peternakan, kita inventarisasi. Kalau kita analisis dari sekian itu tingkat resiko terendah. Kelapa itu terlalu tinggi resikonya karena pohon kelapa itu terlalu tinggi pohonnya, kalau metik juga belum ada teknologi untuk metik kelapa. Cengkeh juga berbuahnya nunggu kalau ada kemarau panjang, terus pohonnya juga tinggi sedangkan kita lereng, rawan sekali untuk kecelakaan kerja. Lalu pisang itu pohon yang enak sebenarnya, dari daunnya, pelepahnya semua berfungsi. Sayangnya tumbuhan pisang ini bagi kami adalah menghabiskan nutrisi karena bawahnya itu ganungin, namanya ganung itu nutrisinya banyak sekali. Dibuktikan ketika pohon pisang itu dipangkas sore hari, paginya sudah tumbuh, artinya dia menyerap nutrisi yang sangat hebat. Nah, jatuh pada pilihan keempat, yaitu kopi. Pohon kopi yang nilainya lebih stabil, walaupun tidak mahal banget, tidak murah banget, tapi dari zaman dulu, dari dalam simbah-simbah sampai sekarang, kopi ini cenderung stabil harganya dan komoditasnya enak dikembangkan. Karena kultur di tempat kami itu petaninya bukan petani yang memang setiap harinya harus merawat tanaman, itu enggak, tapi kita memang nanam pohon investasi. Kopi kita kembangkan tahun 2020, kita tentukan komoditas sembari kita berjalan. Tahun 2021 kita berhasil menanam 12.000 batang secara swadaya masyarakat dengan sekitar kita. Ternyata antusias warga cukup luar biasa. Waktu itu kita membeli dengan harga Rp4.500 per batang. Ada 12.000 batang. Itu dorongan bagi kami untuk masyarakat menerima ini, karena mereka mau membeli.
Sampai hari ini tumbuhan ini terus berkembang dan detik ini sudah mencapai 167 database kami, dan ini terus bertambah untuk data kelompok taninya. Jadi anggotanya sudah 167 satu desa. Ini bertambah terus sampai hari ini. Ini perjalanan kami untuk mengukur kapasitas produksi. Nah, ngomongin masalah kapasitas, kami tidak serta-merta menentukan kopi ini terus ditanam, tapi kita harus neliti dulu. Kebetulan waktu itu ada 24 batang kopi di tempatnya Pak Sunarto. Nah, tempat Pak Narto itu kita teliti pohon kopi itu Robusta. Kalau orang Jawa bilangnya iki usianya piro Kang Narto? Ini usianya berapa ini Kang Narto? Kang Narto hanya menjawab kira-kira 8 tahun, kira-kira 8 tahun. Ketika pohon kopi usia 8 tahun kita teliti, per batangnya atau per pohonnya bisa menghasilkan itu 11 kg. Lalu kita menghitungnya kembali. Kalau kita punya 2000 batang, berarti di tahun ke-8 nilai investasi pohon kopi itu 3 tahun sudah berbuah, tapi belum maksimal. Tapi di tahun ke-8 nilai investasi artinya 2000 dikali 10 kilo, berarti 20.000 kilo. Kalau 20.000 kilo dikali 6.000 rupiah aja, sekarang 12.000 harganya men. Kemarin baru harga 6.000 rupiah, itu sudah 120 juta setahun. Kalau dibagi 12 bulan, sebulannya 10 juta, dibagi 30 hari 333, bangun tidur 300.000, enak orang tani. Nah, potensi ini terus kita kembangkan untuk nilai investasi bagi petani. Nah, kami berpikir bahwa sumber daya alam yang melimpah ini desa harus kaya, desa harus mandiri. Jadi embrionya apa kita angkat, karena ada embrio kopi lalu kita angkat. Ini tahun ketiga. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk peningkatan perekonomian, mengentaskan angka kemiskinan, juga untuk penyerapan pengangguran. Makanya kami cerita kopi di sini adalah pertanian kopi terpadu dari hulu ke hilir, dari orang membuat bibit sampai dengan menjual. Komoditasnya ada 3 varian, ada Arabica, ada Liberica, ada Robusta. Sedangkan Liberica sendiri ada 2 varian, biji besar dan biji kecil, atau daun lebar dan daun kecil. Ini sekilas tentang Trajumas sehingga kami menentukan komoditas kopi. Nama Trajumas sendiri diambil dari pegunungan ini. Dari pegunungan ini ketika kita tanya dengan simbah-simbah, ini namanya Trajumas sing berbatasan karo Kabupaten Kedu, ini jenenge Trajumas. Kita bandingkan ya. Liberica generasi pertama dan generasi kedua. Lah perbandingannya aja segini yuk. Nah, ini itu buahnya aromanya nangka otomatis kalau ini. Dan enak ini. Kalau menurut orang-orang di tempat kami ini yang terbaik dan paling enak. Ini kita kembangkan ada 500 batang. Ada 500 pohon kita kembangkan. Pertama kali Belanda menanam menurut Pak Parno yang ada di Kebon Harjo, saya mengutip beliau, kopi itu beliau sampaikan bahwa kopi itu ada sejak zaman kolonial, pertama kali ditanam di Sebolong. Sebolong itu kalau sekarang namanya Kopi Puncak. Di sana ada teman yang mendirikan kafe namanya Kopi Puncak. Itu juga ada di Baneran Menoreh. Nah, dia mulai menanam, Belanda itu nanamnya di situ. Generasi pertama ini kan tidak maksimal, buahnya sedikit-sedikit. Didatangkan generasi kedua, ini yang aromanya nangka. Ini biasanya di wilayah agak utara. Ini dua-duanya ini sebenarnya ya yang ini maksimal, tapi pohonnya terlalu tinggi. Jadi buahnya juga lumayan banyak, tapi ada yang lebih banyak lagi dan pohonnya lebih pendek. Enak dalam memetiknya. Datangkan lagi dari Arab, namanya Arabica. Arabica ini ada 2, 1 lalu 2. Saya masih sedikit literasinya tentang Arabica, tapi ada 2 varian karena di lingkungan sini itu ada 2 varian. Jadi Arabicanya generasi pertama itu juga kurang begitu baik, buahnya nggak banyak, tapi yang kedua ini banyak. Setelah vanili masuk, cengkeh masuk bareng sama Robusta, namanya Robusta Tiung kalau kami sebut, atau Robusta sekarang Robusta 090 ya. Tingginya pohonnya tinggi-tinggi tapi kecil batangnya. Jadi kalau dia tua dia bisa ninduk ini. Jadi kalau ada buahnya banyak, tua dia bisa nunduk gini karena berat. Nah, itu namanya Robusta Tiung. Kalau di tempat kita, kalau di kebun sekarang kan saya sampaikan ke mereka, petiknya yang bener. Jangan yang merah tok. Loh, jadinya kan petik merah.
merah belum tentu matang. Yang matang bukan yang merah petiknya. Jadi lah nek oke Dik kalau banyak. Nah, kalau banyak dilihat satu ronce namanya. Kalau saya sebut ronce, orang luar enggak tahu itu sebut apa. Satu ronce satu dompol. Satu ronce atau satu dompol ini kalau sudah 90% merah baru dipetik. Depannya jangan. Setelah dipetik jangan sampai 3 hari, 2 hari lah ya, dibawa ke sini atau diproses sendiri boleh. Kalau saya sarankan adalah selalu bilang sama diproses dulu. Jadi wong nandur kopi ngerti rasane kopi. Ojo kesusu didol. Kalau di sini ngoten. Jadi mereka tahu rasa itu ya dari rasa. Enggak harus semua itu dijual. Seneng ya sekor rasane sik De, jangan dijual dulu. Jual ki engko, sing penting saiki iso ngrasake, iso menikmati itu. Nah, ini saya sampaikan mereka supaya nanti mereka itu benar-benar bisa menjiwai. Napa-napa niku nek wis menjiwai niku pasti enak. Nek njuk kesusu didol niku mung ambisi. Ambisi untuk sugih. Nah, ya sugih boleh, tapi jangan ambisi karena kehidupan itu enak pohon kopi itu nggak pernah didoain toh teman-teman kan pasti nggak mungkin mendoakan pohon kopi semoga kamu berbuah banyak, nggak mungkin itu. Nah, tapi dikasih sama Tuhan itu berbuah banyak, harusnya sudah bersyukur saja, dinikmati dulu, orang nggak beli kok dikasih. Nah, ini sebenarnya yang saya tanamkan ke mereka adalah rasa cinta, rasa sayang terus. Nah, setelah itu ya sudah, nek wis ana rasane berarti semua rasanya akan enak. Tapi kalau tidak, yang terjadi adalah rasane kopi niku ngriki pripun ora ngerti. Kono ning nggon Mas Tio wae tekon kono sing ngolah ning kono. Nah, ini yang bahaya. Jadi saya kepinginnya adalah petani semua tahu rasanya kopi dari kebun mereka sendiri gitu. Proses natural ini paling enak. Kopi dipetik, dirimbang, habis dirimbang ditiriskan, dijemur. Nah, dirimbang itu dicari yang ngambang itu pasti kotong, nggak ada isinya toh. Isinya ada tapi nggak ada nutrisi. Dirimbang itu Dikum banyu. Kita masukkan dalam air itu udah, itu natural. Lalu ada honey itu dikupas kulitnya, ini dikupas pakai mesin pulper namanya honey. Ada yang full wash itu dicuci ya, kopi dikupas kulitnya lalu dicuci, jadi menghilangkan kadar manis dan asamnya. Nanti kopinya kopi pahit, full wash, dijemur, habis direndam, dicuci, dijemur alami. Iya, sudah. Nanti tinggal kulit tanduknya itu doang. Yang melindungi bijinya hanya kulit tanduk itu. Kalau honey, proses honey ya tinggal dipecah saja terus dijemur. Ada sisa-sisa kulit ya dijemur gitu. Kalau yang wine ini, nah ini yang wine ini agak spesial nih, wine ini perlakuannya. Karena wine ini harus dipilih biji yang bagus. Setelah biji bagus dicuci dulu, ditiriskan sampai benar-benar kadar airnya untuk yang tadi cuci itu kagak kering. Setelah kering nanti dirapal Mas, dikasih sesuatu dulu itu dirapal, baru dimasukkan ke dalam bejana-bejana untuk difermentasi. Di sini pakai Kalau botol dari botol galon tadi. Ya, harusnya tidak diperbolehkan pakai itu, tapi karena alatnya kita belum punya, baiknya pakai botol kaca. Karena itu botolnya botol plastik. Jadi setelah 28 hari nanti kita ambil, kita angin-angin ki nang apa ya diangin-angin ki Mas, ya diangin-angin ki itu 8 jam. Nanti dimasukkan lagi 1 kali 24 jam baru dijemur. Jemurnya juga jam kalau di sini. Setelah dijemur terus sudah, nanti dihuler namanya. Dihuler itu dihilangkan kulitnya luar dengan bijinya. Sudah selesai itu. Langsung jadi bin terus di roasting. Sudah. Nah, Tapi itu kan sama dengan tanam buah-buah yang lain, kayak misalkan cengkeh, terus hampir semua pohon rempah itu kan paling enak. Kalau vanili juga paling enak kan yang paling lama. Sama kopi juga yang paling enak, aromanya keluar, rasanya keluar itu sudah lebih dari 1 tahun. Kalau penyimpanan kami karena harus pakai kedap ya sudah pakai plastik, habis luarnya karung goni, lalu dinaikkan kurang lebih dari tanah itu 1 meter untuk menghilangkan aroma bagus. Jadi 2 tahun lebih bagus. Kalau misalkan kita jual lebih dari kita ambil dari lebih dari 3 tahun atau 5 tahun, lebih bagus, lebih enak. Ya. Kalau penyajian ini sebenarnya masing-masing barista punya tes sendiri, tapi kalau kami di Trajimas biasanya pakai 95 untuk airnya inovasi. Jadi
biasanya kami pakainya memang begitu. Jadi kalau bikin americano misalkan ice gitu, bongkahan es itu kita bawahnya, lalu kita pakainya espresso sama netes ke esnya. Jadi pecahnya es itu bagi kami sesuatu banget gitu.